Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praja Zakrul Zaida dengan NIM 050201210086. Di sini saya akan menunaikan kewajiban saya sebagai mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya semester 3 kelas C yang akan menunaikan kewajiban mengerjakan UTS tafsir hukum peradilan. Saya di sini akan membahas materi tentang larangan membela orang-orang yang salah menurut 105 dan 107. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita basa-basi terlebih dahulu agar tidak tegang. Mungkin telah banyak kita ketahui bersama ya, dalam sidang pengadilan seperti itu kan, di pengadilan orang-orang yang bersalah kan didampingi pengacara. Nah, apakah itu bukan termasuk membela orang-orang yang salah dan tidak sesuai dengan ketentuan apa yang telah Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 105 dan 107. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 105, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Wala takul lil khainina khosima. Sadaqallahul adzim. Yang artinya adalah sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu yang berisi tentang kebenaran-kebenaran supaya kamu dapat mengadili manusia-manusia di antara kamu dengan sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang bagi orang-orang yang tidak bersalah dan membela orang yang khianat atau dalam tanda kutip yang bersalah, dan mohon ampunlah pada Allah. Di situ sudah sangat jelas diterangkan bahwasanya larangan, mohon ditebali larangan membela orang-orang yang salah. Namun mengapa dalam praktek hukum di Indonesia orang-orang yang bersalah itu dilindungi, maksudnya dibela secara hukum, mendapat pembelaan melalui advokat ataupun pengacara. Nah, pada masalah kali ini saya mendapat hal yang menarik. Menurut KUHP pasal 54, guna dalam pengadilan, seorang terdakwa ataupun tersangka berhak mendapatkan pembelaan secara hukum dengan apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dan pada pasal KUHP ayat 55 lebih diterangkan lagi, untuk mendapatkan pembelaan hukum, seorang terdakwa ataupun tersangka berhak memilih seorang pengacara sesuai dengan apa yang diinginkannya. Nah, dijelaskan pula pada uraian setelahnya bahwasanya membela tersangka ataupun terdakwa itu bukanlah semata yaitu untuk menghindarkan terdakwa itu atau tersangka itu dari putusan hakim, akan tetapi lebih pada melindungi hak-hak dalam pengadilan agar tidak dilanggar. Karena banyak ketika di pengadilan itu orang-orang yang tidak mengetahui hukum, terlebih lagi pada penonton-penonton, yaitu masyarakat sipil yang ingin mengetahui jalannya sidang. Jika diteliti lebih lanjut ya, antara KUHP ini pasal 54 dan 55 dan ayat Al-Quran
surah An-Nisa ayat 105 dan 107 ini memiliki pertentangan, di mana tidak ada kesesuaian di antara keduanya. Yang satu yakni surat An-Nisa ayat 105 dan 107 ini menyatakan bahwa seseorang yang bersalah itu tidak boleh untuk dibalas, dan KUHP sendiri menyatakan bahwa seorang terdakwa itu memiliki hak untuk dibalas. Lah, di antara kedua ini kan ada kesimpang siuran gitu. Nah, makanya perlu diteliti lebih lanjut bagaimana jalan keluarnya. Nah, untuk lebih lanjut saya tambahi untuk pengacara sendiri pada kode etik, pada baris ketiga kode etik advokat, yakni seorang pengacara boleh menolak permintaan dari terdakwa untuk membelanya karena tidak sesuai dengan hati nuraninya ataupun faktor-faktor yang lain, seperti keluarganya melarang untuk membela orang tersebut karena sudah jelas-jelas salah, seperti pada kasus Ferdi Sambo. Ferdi Sambo pas kesandung masalah tersebut, dia langsung mengontak pengacara terkenal itu, Hotman Paris Hutapea. Namun istrinya itu langsung melarangnya. Karena kenapa? Dia langsung bilang gitu istrinya. Ya, masa kamu masih kekurangan uang terus yang kamu cari. Akhirnya setelah itu pula, seketika itu sang Hotman Paris ini pun langsung menolak tawaran menjadi pengacaranya Ferdi Sambo. Nah, mungkin cukup sekian ya yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata maupun etika dan salah kata, etika dan kata-kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin bagi teman-teman yang lain ataupun Pak Nizam sendiri bisa diskusi lebih lanjut berkaitan KUHP pasal 54 dan 55 dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 105 dan 107. Saya juga sebenarnya ini agak mikir gitu loh, antara undang-undang sama ayat Al-Quran ini kok bisa bertentangan gitu loh. Lah terus jalan keluarnya ini gimana kalau nggak lewat diskusi massal di kelas gitu. Mungkin Pak Nizam bisa menanggapi ataupun cukup dilihat saja ya, nggak apa-apa Pak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.